Halo guys, kembali lagi dengan gua di sini. Kita bakal trade di Nasdaq lagi, teman-teman. Oke. Kemarin gua berapa hari nih libur ya? Dari em, hari apa ya? 2 hari kemarin tuh gua libur coy, trading. Terakhir gua itu tanggal 30 September. Terus sekarang baru bisa trading lagi, teman-teman. Karena gue emang pengen rest dulu, soalnya profit yang kemarin tuh lumayan coy. Jadi ya udah sih, udah lebih dari target juga. Jadi gue istirahatin dulu. Dan untuk sekarang gue akan cari konfirmasi buy karena di sini kelihatan banget kalau market tuh lagi eh, naikkan teman-teman. Kekuatan buyer lagi kuat di sini. Karena sebelumnya itu ada, kita cek time frame. Ini contoh di time frame M30 itu sebelumnya ada kekuatan seller yang nggak ngotak. Ini volumenya ini besar banget, signifikan sekali. Ini, nah seharusnya kalau misal dia naik, dia itu ketika bertemu dengan seller yang mendorong harga sebelumnya, itu akan terdorong lagi oleh seller dan ternyata karena mungkin memang kekuatan buyer-nya itu masih kuat, dia itu naik retest dan naik nge-break body area resisten yang sebelumnya itu memberikan dorongan harga dari seller, teman-teman. Yang berarti emang kekuatan buyer itu masih sekuat itu. Jadi di sini gua bakal entry buy, entah itu nunggu dia retest. Kalau misal dia sebelumnya, yang candle sebelumnya itu masih kuat, gua bakal coba langsung entry aja. Oke, sebelumnya itu kalau kita cek di time frame M5, di M5 itu masih kuat untuk candle buyer-nya tuh. Saya sudah close candle. Tapi kita tunggu aja teman-teman, dia pasti akan retracement di area yang udah gua tandain ini. Jadi kita fokus dua area ini dulu. Kalau misalnya ini di break, kita fokus sama area yang paling bawah. Dan juga ada yang lebih bawah lagi. Ini kan candle sebelumnya ini lumayan teman-teman ya. Kita nunggu dia mendekati close candle. Kalau misal masih bodinya masih lumayan untuk volumenya, kita langsung entry aja, nggak usah nunggu dia retest. Oke, oke. Sini juga ada area ya sebenarnya. Ini kemungkinan dia akan retest sampai sini untuk di time frame M5 ya. Time frame besar itu yang sampai area yang udah gua tandain ini, gua nandainya di time frame M30. Oke, time frame M30 sendiri dia menunjukkan sebuah sweep, yang berarti kita nunggu di time frame M30 itu close candle, teman-teman. Kalau semisal masih muncul body buyer, kita langsung buy aja, teman-teman. Kalau semisal ada sebuah fake out atau sumbu panjang seperti ini, yang berarti dia akan melakukan retracement, teman-teman, sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Oke, di sini mulai terdorong ya. Jadi kita nunggu dia retracement dulu, baru kita bisa entry buy. Oke, kita coba Fibonacci aja teman. Jadi validasi tambahan. Oke, kalau Fibonacci sendiri dia support di area sini yang garis biru bawah. Itu untuk yang dari low sampai high-nya teman-teman. Kalau misal dari low high yang terbaru, contohnya dari sini ke sini, berarti di area sini gitu teman-teman.
Soalnya kalau di time frame kecil atau M5 ini bearish engulfing teman-teman. Di time frame besarnya itu bearish inverse atau bearish pushing. Bentar sih gua cari dulu deh. Namanya itu jadi candlenya itu dua candle buat nelan candle buyer teman-teman. Dan sebaliknya. Itu yang dinamakan inverse atau pushing. Bentar gua cari tahu dulu lupa namanya. Jadi bisa dikatakan itu inverse. Kalau tempo 5 ini kita cek close candle kan 50 detik lagi tuh. Kalau misal dia close candle dalam keadaan seperti ini, ya wis di time frame besarnya itu antara dia bearish inverse, kalau enggak ya langsung terjun teman-teman. Jadi sebenarnya ini kita ada konfirmasi sell cuman kan untuk kalau kita cari pakai Fibonacci teman-teman dari low sama high yang terbarunya itu di area sini. Lalu kalau kita cek di time frame M5 itu menunjukkan kekuatan seller kembali menguat atau bearish engulfing seperti ini teman-teman. Yang berarti seller semakin kuat dan kalau kita pasangkan dengan Fibonacci itu finishnya itu di daerah sini. Jadi kita ada beberapa konfirmasi sebenarnya ini untuk sell teman-teman. Jadi kemungkinan dua area ini tuh bisa jadi tidak berguna teman, bisa jadi kemungkinan masih kemungkinan. Karena menurut gue ini adalah area resisten yang kuat. Jadi kita tunggu aja di sini. Ini adalah benteng dari bearish engulfing. Kalau misal ditembus, ya wis berarti dia lanjut naik lagi dalam kemungkinan. Kita sebenarnya nunggu momentum aja.
Oke, temperamen 15 menunjukkan sebuah sweep di sini. Untuk temperamen 30 juga sama. Oke, white. Dia ke sweep di area ini, teman-teman. Itu masih belum kita jadikan validasi bahwa dia emang mau naik. Kita nunggu ini close candle dulu. Ini kita bisa entry sell teman-teman di sini. Tepat sih. Telat kayaknya. Short posisi di sini. Di oke. Stop loss di sini. Buset tipis banget ya kalau di sini. Tapi di sini sebenarnya itu lumayan Cok, untuk stop lossnya. Ya, emang tipis sih. Nah, segini. Dan untuk TP gua di sini. Pas di area mentok retracement-nya dia. Kita tunggu aja untuk hasilnya teman-teman. Jadi di sini gue ibaratkan tuh manfaatin retracement-nya dia. Lagian juga sebelumnya itu ada sebuah bearish engulfing teman-teman. Di sini dia hanya membuat sebuah drop base drop-nya. Kemungkinan seperti itu. Dia hanya ke sweep sedikit di area demand ini, demand low probability. Nah, nanti kalau misal dia nyentuh sini dan menunjukkan sebuah momentum, kita ganti entry point teman-teman ya. Kalau di sini dia malah tidak ada momentum sama sekali setelah menyentuh take profit, ya kita sudahi dulu lah ya karena profitnya juga udah sesuai target sih. Oke,
Jadi dia ke sweep, close candle 2 menit lagi sampai M15 sampai M30. Oh, udah close candle sama 2 menit lagi. Kalau kita nggak menemukan momentum buy sama sekali, kita closing aja teman. Kita lanjut besok aja. Karena yang jelas dari kemarin gua udah lama banget ya itu durasinya. Untuk kalian ini misal sudah profit antara dua teman, gua ngelanjutin transaksi yang kedua, kalau enggak ya closing. Gitu. Karena juga sudah sesuai target minimal gua sih. Oke, di H1 sendiri dia habis naik banget. Ini kan sebab fake out di sini. Oke, 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 baik. Close candle 30 detik. Kita take profit teman-teman. Kayaknya segitu dulu teman-teman untuk video kali ini. Ya cukup singkat ya untuk perdagangan kali ini. Kita lanjut besok lagi teman-teman. Karena di sini juga dia tidak kemungkinan tidak menunjukkan sebuah reaksi, ya ada reaksi, kemungkinan hanya terhambat terus turun lagi kemungkinan teman. Dan gua juga udah sesuai target tuh, bukan seller masih kuat, tapi biarin kita langsung closing aja teman-teman. Thank you.